Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di sini saya sebagai moderator di kelompok 3. Di sini kelompok 3 akan membahas tentang problematika dalam pembelajaran IPA di SD. Untuk kelompok 3 terdiri dari Lulu Rizky Nur Solika dengan NIM akhir 083 dan saya sendiri Gina Niati dengan NIM akhir 088 dan ada Rizky Hidayat dengan NIM akhir 091 dan ada Desrian Rafiq Mahmuda dengan NIM akhir 110 dan ada Jessi Sapitri dengan NIM akhir 114. Di sini kelompok 3 akan membahas tentang yang pertama, definisi problematika, yang kedua, problematika pembelajaran IPS, yang ketiga, problematika pembelajaran IPS di masa pandemi, yang keempat, solusi untuk mengatasi problematika pembelajaran IPS. Untuk pemateri pertama akan saya bacakan sendiri, yaitu definisi problematika. Istilah problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu problematik, yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan, yang menimbulkan permasalahan. Dikbud 2002. Syukir mengemukakan problematika adalah suatu kesenjangan yang mana antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan melalui penjelasan teori tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa problematika merupakan persoalan yang perlu dipecahkan akibat tidak tercapainya suatu tujuan. Baiklah, izinkan saya melanjutkan materi selanjutnya. Pembelajaran adalah upaya secara sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, sementara pembelajaran daring adalah pembelajaran yang diselenggarakan melalui jejaring web. Selanjutnya ada problematika pembelajaran di SD. Pembelajaran berdasarkan penelitian Aziz tahun 2004 tentang penerapan pembelajaran IPS kelas ditemukan bahwa penyebab kurang aktifnya peserta didik dalam pembelajaran IPS disebabkan antara lain: yang pertama, guru mengajarkan dengan materi, memberi contoh soal dan menyelesaikan secara langsung, serta tidak memberikan kesempatan peserta didik menunjukkan idenya sendiri. Yang selanjutnya adalah pola pengajaran selama ini masih dengan tahapan memberikan informasi tentang materi-materi atau termasuk memotivasi secara informatif, memberikan contoh-contoh, dan berikutnya adalah latihan-latihan. Dan faktor selanjutnya adalah dalam merencanakan penyelesaian masalah tidak diajarkan strategi-strategi yang bervariasi atau yang mendorong keterampilan berpikir kreatif seperti membuat pertanyaan sendiri untuk kemudian menemukan jawabannya. Problematika pembelajaran IPS di masa pandemi. Pelaksanaan pembelajaran IPS jarak jauh di masa pandemi dilakukan dengan berbagai media, antara lain guru membuat grup WA bagi siswa sebagai media komunikasi dan penyampaian informasi terkait pembelajaran yang meliputi materi pelajaran, instruksi prosedur pembelajaran, pemantauan progres belajar siswa, hingga evaluasi pembelajaran. Guru juga membuat video atau mencari video pembelajaran di YouTube yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dan terkadang guru juga memanfaatkan Zoom atau Google Meeting dalam melakukan pembelajarannya, dengan tujuan agar guru dapat memberikan penjelasan materi dan berdiskusi secara tatap muka virtual dengan siswa. Adapun problematika pembelajaran IPS di masa pandemi antara lain
Yang pertama, kurangnya sapras yang memadai. Yang kedua, kendala sinyal atau jaringan. Yang ketiga, besarnya beban kuota. Yang keempat, kurangnya pengetahuan mengenai iptek. Dan selanjutnya adalah perubahan mendasar dalam implementasi pembelajaran IPS di kelas. Agar peserta didik terlibat secara efektif dalam pembelajaran, hendaknya guru menguasai berbagai strategi, model, metode maupun media terbaru yang relevan dengan kondisi di kelas. Dengan penerapan berbagai gagasan baru tersebut, diharapkan aktivitas belajar peserta didik akan meningkat, terutama dalam pembelajaran IPS di SD. Peserta didik akan memperoleh lebih banyak dari hasil proses pembelajaran apabila belajar dilakukan dengan proses yang kreatif dan menyenangkan. 2. Menerapkan pembelajaran konstruktif dengan pendekatan kontekstual. Pandangan konstruktivisme berpendapat bahwa pada dasarnya belajar dilakukan melalui konstruksi peserta didik terhadap pengalaman belajar. Informasi yang diperoleh dalam proses belajar dikonstruksi oleh masing-masing peserta didik dengan dikaitkan kembali dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi implikasinya adalah bahwa dalam proses pembelajaran hendaknya pengalaman atau informasi baru disampaikan dengan mengaitkan berbagai hal yang sudah familiar dalam kehidupan sehari-hari peserta didik, atau menjalinkan dengan pengalaman hidup sehari-hari. Pendekatan ini disebut pembelajaran kontekstual. Belajar adalah tentang bagaimana mengkonstruksi pengetahuan. Yang ketiga, terlibat secara emosional. Perilaku guru dalam membangun interaksi dengan peserta didik juga menentukan keaktifan peserta didik di kelas. Peserta didik adalah makhluk sosial, oleh karenanya secara otomatis akan merespon interaksi berdasarkan impuls emosional yang diberikan. Meskipun strategi dan model pembelajaran yang sama, namun apabila dibawakan oleh guru yang berbeda maka akan membawa hasil yang berbeda pula. Pendidik harus berbeda, maka pendidik harus memberikan kepercayaan kepada peserta didik agar mereka juga memberikan kepercayaan kepada pendidik untuk membimbing proses belajar mengajar mereka dalam prinsip quantum teaching. Hal ini disebut sebagai jembatan keledai atau mnemonik. Masukkan dunia peserta didik ke dunia Anda, akan antarkan dunia Anda ke dunia peserta didik. Dengan memegang prinsip tersebut, berarti pendidik hendaknya membangun komunikasi emosional yang erat dengan peserta didik. Nah, selanjutnya yang keempat, melibatkan peserta didik dalam semua proses dan aktivitas. Dengan keterlibatan peserta didik secara penuh dalam semua proses pembelajaran, pada gilirannya akan semakin meningkatkan perasaan harga diri peserta didik atau self-efficacy. Melalui keyakinan seorang yang kuat akan kemampuannya untuk mengerjakan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar, memungkinkan untuk memberikan dorongan yang lebih kepada seorang dalam pencapaian hasil belajar lebih maksimal. Self-efficacy akan semakin meningkatkan minat, motivasi, dan keaktifan seseorang dalam proses pembelajaran. Yang kelima, melibatkan semua modalitas. Peserta didik pasti memiliki latar belakang psikologis, mental, religiusitas, dan latar belakang sosial yang berbeda-beda. Dalam proses belajar mengajar, peserta didik memiliki modalitas belajar masing-masing yang berbeda, yaitu modalitas visual, auditorial, dan kinestetik.
Nah, yang keenam yaitu membelajarkan bagaimana cara belajar. Guru hendaknya bukan hanya mengajarkan tentang materi pelajaran, akan tetapi juga dapat membelajarkan bagaimana cara belajar. Peserta didik dilatih untuk memiliki keterampilan belajar seperti bagaimana cara mencetak dan membaca buku yang efektif, bagaimana mengolah informasi, bagaimana membuat peta konsep, bagan, rancangan, dan menulis laporan yang baik, bagaimana cara dan memanfaatkan sumber belajar di sekitar lingkungan peserta didik, dan sebagainya. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menggunakan asesmen yang autentik pada semua aspek. Tujuan pendidikan adalah dapat mencetak generasi yang memiliki pengetahuan yang bagus, mengembangkan sikap dan karakter peserta didik, serta keterampilan sosial yang bagus untuk membentuk jati diri sebagai manusia Indonesia. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam pembelajaran hendaknya memperhatikan proses kognitif, perkembangan sikap, karakter, dan pencapaian keterampilan sosial. Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar, asesmen yang digunakan mampu menggambarkan perkembangan 3 ranah sekaligus, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Asesmen yang digunakan dengan melihat ketiga ranah ini disebut asesmen autentik. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata atau tingkah laku kami yang kurang berkenan. Saya tutup dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.